Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pablo Benua hanya di channel YouTube Ray Utami dan Benua. Kali ini kita akan membahas soal seputaran yang hangat, tentunya hanya di The Lawyer ya. Dan edisi kali ini memang khusus saya tempatkan di channel YouTube Ray Utami dan Benua karena ada sesuatu hal yang memang perlu menurut saya kita bahas untuk teman-teman yang penonton setianya Ray Utami dan Benua begitu ya. Oke, saya akan sedikit membahas soal kasus atau perkara yang saat ini sedang lagi viral, lagi hangat, yaitu pemukulan yang dilakukan oleh Bahar bin Smith kepada Rian Jombang, di mana mereka ini saat ini berada di Lapas Gunung Sindur begitu. Mereka di Lapas Gunung Sindur, di sana sedang menjalani masa hukumannya, masa pidananya, tapi ternyata Bahar membuat masalah. Bahar melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada si Rian Jombang karena urusannya katanya urusan uang begitu, disinyalir karena urusan uang. Nah, awal pertama sekali berita ini naik, di berita ramai katanya Bahar punya hutang dengan si Rian Jombang ini begitu. Nah, ternyata pada saat ditagih, Bahar katanya mengamuk dan akhirnya Bahar melakukan pemukulan atau penganiayaan kepada si Rian. Sampailah katanya lebam dan masuk ke berita, ramailah pemberitaan itu terjadi di media begitu. Lalu tidak lama kemudian Bahar tiba-tiba dari bala-balanya, ini kalau gue sering sebutnya ini bala-bala Bahar ya. Bala-bala Bahar ini membuat atau menyebarkan surat pernyataan, yang mana surat pernyataan tersebut adalah pernyataan dari Rian Jombang, di mana surat pernyataan tersebut Rian Jombang mengakui kesalahannya, katanya tidak ada, Bahar itu tidak hutang, bahwa dia mengaku, bahkan Rian Jombang mengaku dia mencuri uang daripada Bahar katanya senilai 10 juta begitu. Sehingga Bahar ngamuk. Kalau menurut gua, satu hal yang perlu kita ketahui, orang banyak yang bilang ini mana yang benar versinya, mana yang benar, mana yang salah. Kalau menurut gua, yang benar tidak ada, tetapi yang salah jelas Bahar. Kenapa? Dia saat ini sudah ada di dalam Lapas Gunung Sindur, menjalani masa pidana di sana. Dia harusnya mengikuti semua program binaan yang ada di Lapas Gunung Sindur, tetapi dia membuat masalah dengan melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap narapidana lain. Jadi menurut gua itu adalah sebuah tindakan yang kacau menurut gua. Tindakan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang ulama. Itu yang ingin gua sampaikan. Nah, kalau hari ini mana ceritanya yang benar, gua nggak tahu. Yang pasti, ini kita ngomong fair-fairan aja lah ya. Gua akan ngomong berdasarkan segala sesuatu yang gua tahu. Kalau memang Bahar punya uang 10 juta lalu dicuri oleh si Rian, berarti Bahar ini bikin masalah di situ. Kenapa saya bilang Bahar ini bikin masalah? Berarti Bahar secara diam-diam berhasil memasukkan uang senilai 10 juta yang mana di dalam lapas itu dilarang mengantongi atau memiliki uang. Artinya ada uang yang dibatasi di situ. Uang itu dibatasi di situ. Tetapi Bahar bisa membawa uang 10 juta. Menurut gua ini adalah tindakan yang tidak benar. Begitu. Saya orangnya fair-fairan ya, apalagi saya pernah di dalam, saya tahu sekali di dalam itu seperti apa. Saya tahu waktu saya di Cipinang itu seperti apa. Semua petugas memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi ya. Semua petugas itu sangat menurut saya tegas dalam menjalankan profesi mereka sebagai sipir, sebagai penjaga di dalam penjara ya, di dalam rutan ataupun lapas begitu. Tetapi ini semua kan tergantung daripada si narapidananya begitu. Kalau menurut gua memang si Bahar ini nggak bisa diatur. Menurut gua Bahar ini nggak bisa diatur sama sekali di situ gitu. Sehingga menurut gua sangatlah pantas harusnya Bahar ini jangan dibiarkan ada di Lapas Gunung Sindur. Lebih bagus Bahar geser sekarang juga ke Nusa Kambangan. Itu jauh lebih pas begitu. Karena menurut gua hari ini dia bisa bikin masalah di situ. Berarti memukul orang atau menganiaya orang bukanlah kejadian pertama kali ini. Kalau menurut gua, artinya ini sudah terjadi berulang kali.
Cuman mungkin yang mencuat di media adalah kejadian ini. Itu pun karena diadukan oleh Rian Jombang. Oleh pengacara Rian Jombang yang berkoar-koar di media. Kalau tidak ada pengacara Rian Jombang menyebut di media, berarti Bahar sudah sering sekali melakukan hal itu. Menurut gue itu seperti itu. Dan gue mencurigai, ini curiga ya, kecurigaan gue yang sangat penting sekali. Bahar di sana dia masih bisa menggerakkan massa begitu. Menurut gua, Bahar di dalam lapas Gunung Sindur dia masih bisa menggerakkan massa. Karena apa? Karena Bahar, Gunung Sindur itu kan posisinya ada di Bogor. Bahar basisnya ada di Bogor. Ada kedekatan tersendiri di situ. Sehingga menurut gua sangat mudah bagi dia kalau dia ada di lapas Gunung Sindur masih angkuh dalam menggerakkan massanya dia yang ada di kawasan Bogor. Sehingga menurut gua pantaslah lemparkan saja dia di Nusa Kambangan. Karena menurut gua pada saat dia di Nusa Kambangan, dia kan sempat katanya dibawa ke Nusa Kambangan tuh. Kicep tuh. Dia dibawa ke Nusa Kambangan tuh dengan santai mengatakan oh bahwa petugas semua baik dan sebagainya. Jadi menurut gua dia lebih pantas di situ daripada dia dibawa ke Gunung Sindur. Itu logiknya gua begitu. Jadi begitu ya teman-teman, supaya teman-teman paham gitu. Saya bukannya membenci ulama, karena gua melakukan ini karena gua anggap Bahar itu bukan ulama. Karena kalau ulama tingkah lakunya tidak seperti itu, perbuatannya tidak seperti itu. Kalau memang ada orang yang mencuri di depan, kalau memang benar ada orang yang mencuri, kenapa tidak dimaafkan, diingatkan, diberitahukan, laporkan? Kan di sana ada aturan yang berlaku. Kenapa harus menggunakan pemukulan? Logiknya kan seperti itu. Artinya yang dilakukan oleh Bahar, dia menganggap aturan dialah yang paling tinggi. Bahar menganggap aturan dialah di atas dari segala aturan yang ada. Sehingga dia bisa suka-suka melakukan pemukulan terhadap siapapun. Hari ini kalau Dirjen Pas membiarkan Bahar masih tetap ada di lapas Gunung Sindur, maka menurut gua Dirjen Pas melakukan pembiaran terhadap Bahar untuk melakukan tindakan sewenang-wenang di dalam lapas Gunung Sindur. Jadi gua ingin tekankan, gua ingin pastikan, gua ingin sampaikan kepada teman-teman, Bahar mending geser. Bahar mending jangan ada di lapas Gunung Sindur. Lempar saja, pindahkan saja ke NK, ke Nusa Kambangan. Di sana gue yakin dia lebih nyaman kok. Gue yakin dia di sana lebih nyaman, lebih bisa beradaptasi, dan mungkin dia di sana bisa bertobat gitu untuk tidak melakukan pemukulan. Karena ya kita ketahui saja di Nusa Kambangan itu semua kasusnya kasus-kasus yang memiliki hukuman yang cukup tinggi, orang-orang yang perlu untuk dijaga lebih ketat begitu ya. Dan menurut gua kapasitas untuk memindahkan seorang Bahar ke Nusa Kambangan sudah memenuhi kriteria begitu. Karena ini orang menurut gua adalah orang troublemaker, orang yang membuat masalah di dalam lapas. Jadi untuk supaya dia bisa terkontrol dengan baik dan mengikuti program pembinaan yang berlaku di lembaga permasyarakatan, maka saran gua pindahkan ke Nusa Kambangan, karena itu jalan menurut gua adalah jalan satu-satunya. Yang kedua, kalau seandainya Bahar dipindahkan ke Nusa Kambangan, gua yakin 1000%. Gua yakin 1000% Rian Jombang juga akan jauh lebih tenang. Karena Rian Jombang hari ini kita bicara ya, Rian Jombang memang adalah seorang terpidana mati, tetapi Rian Jombang itu belum divonis, belum dieksekusi gitu. Sorry ya, Rian Jombang belum dieksekusi, sehingga masih melekat hak asasi manusia di dalam dirinya. Masih melekat hak asasi manusia di dalam dirinya. Bila mana Rian Jombang dalam keadaan tekanan berada di dalam satu lembaga permasyarakatan dengan Bahar, saya mengkhawatirkan sebelum tiba masanya, sebelum tiba eksekusi, proses eksekusi mati Rian Jombang, dia udah mati berdiri duluan di dalam. Gara-gara psikologinya, psikisnya tidak tenang berada di dalam satu lembaga permasyarakatan dengan Bahar bin Smith gitu. Ini kita ngomong fair-fairan aja. Dan gue yakin Bahar di sana juga akan melakukan begitu banyak hal yang sewenang-wenang. Karena kita tahu sendiri gitu, bagaimana sifat Bahar, dia di luar seperti apa, ya itu juga akan diaplikasikan dia di dalam gitu. Kita ngomong fair-fairan aja. Banyak orang yang tahu kok kenapa dia bisa sewenang-wenang begitu di lapas Gunung Sindur.
Karena dia punya basis massa yang ada di kawasan Bogor. Sehingga kalau dibiarkan dia masih ada di lapas Gunung Sindur, ini punya wilayah yang sangat dekat sekali begitu. Dengan mudah dia bisa mengundang begitu banyak massa datang ke lapas Gunung Sindur. Ini namanya cari masalah. Lebih bagus dia dibuang, dia dimutasi atau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Jadi kalau dia mau pancing massa dia itu harus nyebrang pulau dulu tuh baru bisa nyampe Nusa Kambangan begitu. Jadi lebih bagus dia masuk ke Nusa Kambangan lah. Itu yang ingin saya sampaikan di sini. Dan gue yakin nih, ini kita bicara keyakinan ya. Ini menurut gue ya, bahwa Rian Jombang membuat satu surat pernyataan di sana, ya, membuat surat pernyataan di mana isi daripada surat pernyataan tersebut menyatakan bahwa dia salah dan sebagainya, pengakuan lah. Menurut gue ini juga dia pada saat membuat itu dalam keadaan yang tertekan. Gua khawatirnya pada saat ingin dibuat itu ada terjadi intimidasi kembali itu. Ada terjadi intervensi dari Bahar ke Rian. Lu tanda tangan lu kalau nggak tanda tangan gua habisin lu kalau nggak tanda tangan gua gebukin lu. Itu biasa terjadi di dalam lapas begitu. Dan gue yakin itu yang dilakukan oleh Bahar. Jadi sudah sepantasnya dan sepatutnya lah si Bahar bin Smith itu dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan. Itu menurut gue. Gak usah gue mengungkapkan ini, bukan, ingat ya, gue bukan membenci ataupun seolah-olah menghina ataupun ya katakan membenci dengan ulama, tidak. Karena gue tidak anggap dia ulama. Sebagai dia seorang nasabnya adalah nasabnya Rasulullah, dia adalah seorang nasabnya Nabi. Gue menghargai itu, gue menghormati itu, gue menyayangi dia. Tetapi bukan berarti kita tidak boleh melakukan kritik terhadap orang begitu ya. Sama halnya dulu waktu dia di luar, dia melakukan penghinaan terhadap presiden, dia mengkritik presiden. Padahal itu bukan bidangnya dia. Dia bidangnya dalam keagamaan mungkin atau dalam pukul memukul begitu. Tapi dia mengomentari tentang segala sesuatu dalam pengelolaan pemerintahan, dia mengkritik presiden, dia mengkritik pemerintah begitu. Itu yang dia lakukan dan dikritik dengan cara yang menurut gua bajingan begitu. Dia kritik dengan cara yang menurut gua sangat tidak etis begitu. Dia katakan Pak Jokowi apa begitu. Itu dilakukan. Sementara gua mengomentari ini dalam ranah gua. Satu, gua adalah seorang praktisi hukum. Gua ahli hukum. Gua paham tentang bagaimana pasal penganiayaan itu berlaku, bagaimana kondisi di dalam lapas dan rutan. Sehingga apa yang gua hari ini sampaikan berdasarkan keahlian gua. Jadi layaklah gua untuk melakukan kritik terhadap dia, meskipun dia adalah seorang ulama, karena ulama adalah seorang manusia juga. Manusia tidak luput dari dosa dan kesalahan, sehingga gua wajib untuk melakukan kritik terhadap dia. Gua ingin membacakan satu surat Al-Mu'minun ayat 101, di mana di sini menyebutkan apabila sangka kalah ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Nah, dari sini aja kita sudah bisa melihat tuh. Ini Al-Quran loh yang sebut loh. Bahwa ketika sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab. Mau dia itu adalah cucunya Rasul, dia tuh sama posisinya. Ini gue ingin sampaikan ya. Sama posisinya. Tidak lebih mulia jika amal dan perbuatannya tidak diimbangi, tidak mengejar derajatnya, tidak mengejar nasabnya. Gue ingin sampaikan itu. Lalu ini gue akan baca, ada di hadis riwayat Muslim nomor 2699 dari Abu Hurairah. Barang siapa yang lamban amalnya, maka nasabnya tidak bisa mengejarnya. Nih, artinya mau dia cucunya Rasul pun, kalau amalnya lamban, meskipun dia cucu Rasul, itu tidak akan bisa mengejar amalnya begitu. Itu tidak akan bisa. Artinya tidak menentukan dia itu cucu siapa, anak siapa, nasabnya siapa begitu ya. Tidak menentukan kalau tidak diimbangi oleh amal, akhlaknya, perbuatannya. Karena yang menentukan kemuliaan seseorang bukanlah pada nasabnya, tetapi amalnya begitu. Jika seseorang dia adalah misalnya kita anggap anaknya seorang pembunuh,
tetapi anaknya punya akhlak yang baik, punya amal yang baik, maka meskipun dia adalah seorang anak daripada seorang pembunuh, maka di sanalah dia akan mendapatkan surga begitu. Nah sekarang gue ingin tanya, kalau kita bicara amal itu hanya Bahar dan Allah yang tahu. Tetapi apakah mencerminkan memukul orang itu apakah sebuah tindakan amal begitu? Melakukan pemukulan terhadap seseorang, menganiayaan kepada seseorang, apakah itu amal? Memukul supir taksi, apakah amal? Memukul anak di bawah umur, apakah amal? Itu yang dilakukan oleh Bahar. Nah, ayo kita pakai logika kita. Gua akan baca satu lagi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika turun ayat dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Lalu beliau berkata, wahai orang Quraisy, atau kalimat semacam itu, selamatkanlah diri kalian, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Bani Abdi Manaf, sesungguhnya aku tidak dapat menolong kalian sedikit pun dari Allah. Wahai Abbas bin Abdul Muthalib, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Sofia, bibi Rasulullah, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Wahai Fatimah, putri Muhammad, mintalah padaku apa yang engkau mau dari hartaku, sesungguhnya aku tidak dapat menolongmu sedikit pun dari Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 2753 dan Muslim nomor 206. Dan ini hadis sahih. Jadi intinya di sini gue ingin sampaikan bahwa putri Rasulullah Fatimah ya, ketika melakukan kesalahan pun, ketika melakukan dosa pun, Rasul tidak dapat menyelamatkannya di hadapan Allah. Dari sini aja kelihatan, apalagi Bahar. Apalagi Bahar gitu loh. Ayo kita logik aja deh, kita main logika saja gitu. Semua tergantung amal, perbuatan, kelakuan, akhlak. Nah sekarang gue tanya, akhlak macam apa seorang ulama yang dikatakan ulama melakukan pemukulan terhadap orang-orang yang menurut gue mau itu bersalah maupun enggak, tapi itu bukan ranahnya untuk menentukan itu. Bukan ranahnya dia untuk menghukum seseorang. Melakukan pemukulan, menganiayaan terhadap seseorang, itu bukan ranahnya dia. Sehingga tidaklah pantas menurut gua disematkan kalimat ulama terhadap Bahar. Disematkan gelar ulama terhadap Bahar. Menurut gua itu adalah perbuatan yang keji dan munafik. Ini gua hari ini ngomong yang benar aja nih. Itu adalah kaum munafik. Lebih bagus tunjukkan seperti orang-orang bejat begitu. Preman-preman di luaran sana itu tidak munafik tuh. Mereka gebuk-gebuk beneran tanpa menyematkan gelar ulama terhadapnya. Daripada menyematkan gelar ulama tapi melakukan tindakan seperti preman. Ini yang gue ingin kasih tahu. Ya, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Hari ini gue ingin sampaikan ini untuk membuka pikiran kita, membuka hati nurani kita gitu ya, membuka hati nurani kita. Apakah orang ini masih pantas untuk kita anggap sebagai ulama? Dan gue ingin sampaikan kepada Bapak Dirjen Pas ya, Bapak Dirjen Pas, mohon sekali saya untuk diperhatikan apa yang saya sampaikan tersebut. Kepada Bapak Yasona Lauli juga, kepada Menteri Hukum dan HAM, agar yang bernama Bahar bin Smith yang berada di lapas Gunung Sindur untuk segera dipindahkan ke Nusa Kambangan dengan high maximum security. Ya, dengan keadaan sel yang punya keamanan tingkat tinggi, itu yang jauh lebih aman. Kasihan juga, gua meskipun gua nggak kenal tuh yang petugas-petugas yang ada di lapas Gunung Sindur, gua nggak kenal siapa KPLP-nya, gua nggak kenal siapa karutan kalapasnya gitu ya. Tapi gua merasakan sekali bagaimana perasaan mereka di sana, bagaimana mereka ketika menghadapi tahanan yang tak bisa diatur gitu. Karena kita logik aja, di dalam satu lapas, gue yakin tahanan atau narapidana yang ada di sana itu jauh lebih banyak dibandingkan petugas yang ada menjaga.
Mungkin kalau kita misalnya regu pengamanannya dari Rupamnya, misalnya dari petugas-petugas yang ada di dalamnya, paling berapa sih satu kali shift? Tapi bayangin, satu lapas Gunung Sindur bisa isinya berapa ratus orang di situ, kan dari situ aja ketahuan. Nah, kalau ada provokator di dalam, itu yang membahayakan. Oleh karenanya, saya sarankan kepada Bapak Yasona Lauli, kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM, kepada Dirjen Pas ya, Bapak Reinhard Silitonga, untuk saya mohon sekali dipindahkan saja itu Bahar ke Nusa Kambangan. Itu adalah tempat yang menurut gua lebih pantas untuk seorang Bahar bin Smith. Oke, itu aja yang ingin saya sampaikan hari ini kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat, membuka pikiran kita, membuka hati nurani kita, melihat satu permasalahan itu bukan hanya sepotong-sepotong. Ingin saya sampaikan, ayo kita perhatikan secara keseluruhan. Jangan sementang dia adalah seorang habaib, lalu salahnya pun kita bela. Justru Allah akan sangat murka terhadap kita yang melakukan perbuatan itu. Gitu. Oke, itu aja. Jangan lupa untuk di-subscribe, di-like, dan di-komen bagaimana menurut pendapat kalian tentang kelakuan daripada Bahar bin Smith yang ada di lapas Gunung Sindur. Dan jangan lupa juga untuk di-share agar kita dapat berbagi informasi untuk Indonesia yang lebih baik. Saya Pablo Benua. Ciao.